Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, setiap kali membaca kisah Lazarus dan orang kaya ini selalu teringat akan kejadian-kejadian yang sangat memilukan. Jurang antara kaya dan miskin selalu terbentang. Mereka yang hidup di gedung-gedung apartemen, mereka yang hidup di perumahan-perumahan besar, dan di sampingnya ada seonggok orang-orang yang hidup di seng-seng, hidup di tidak layak untuk itu, dan itu tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Mengapa mereka ini dibiarkan begitu saja? Gedung, kekayaan tetap melimpah, tetapi kemiskinan tetap kuasai oleh orang-orang kecil. Mengapa orang-orang yang marginal, ditepikan, selalu berdampak seperti ini? Inilah yang menjadi persoalan kita, persoalan semua orang. Jurang antara kaya miskin selalu hadir, dan di mana-mana ada, di mana-mana ada. Di gereja ini juga ada. Di gereja ini ada kaya miskin, kaya miskin, kaya miskin. Lalu kita buat apa sekarang? Kita buat apa? Hanya membiarkan begitu saja? Hanya diam melihat hal ini? Ataukah kita berbuat sesuatu dalam diri kita? Jurang kaya miskin terjadi di dalam pakaian-pakaian tadi, begitu indah, pakaiannya halus, makanannya enak-enak, selalu berpesta dalam kekayaan, kemewahan. Sedangkan Lazarus tadi tidur, orang-orang yang tidurnya seperti itu, di lesehan, bahkan mungkin tidak layak di lesehan, tetapi masih ada di dekat pintu orang kaya. Ini yang menarik, bahwa diperbolehkan, orang-orang yang seperti ini diperbolehkan, dan orang kaya tetap aja tidak menghiraukan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mengapa kita tidak menghiraukan seperti itu? Karena kekayaan kita ini membungkam mata hati kita. Kekayaan kita menutupi apa yang menjadi gerak langkah roh Tuhan dalam diri kita. Sebetulnya Tuhan mengetuk hati kita. Kalau kita melihat ternyuh, melihat kasihan, melihat itu kasihan, tapi kita diamkan, kita bungkam, kita usir itu. Yang penting saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita ikut prihatin dalam hal ini. Mengapa manusia-manusia seperti itu? Bukankah kalau ke gereja ini bersama-sama, duduknya sama, bebas, kolekte juga sama, ya bebas. Pokoknya memasukkan, menerima komuni juga sama, baris sama. Apa yang kurang? Apa yang beda? Itu tadi, jurang antara kaya miskin tetap masih ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita lihat bahwa hidup kita selalu dipenuhi dengan begini. Tetapi untunglah bahwa dialog antara kaya dan miskin, meskipun di dalam jurang yang tak terseberangi, jauh mendalam, kok bisa saja berdialog ini. Mestinya tidak nyampe kata-katanya, tidak nyampe, tidak ketekan. Tapi masih ada dialog ini. Ini mau menunjukkan bahwa kalau diri kita PK akan kesulitan-kesulitan orang lain, sejauh mana orang lain jauh datang ke sana, akan kita lewati, akan kita tuju.
Orang-orang yang jauh di sana pasti nyampe kita mengulurkan tangan kita. Maka dari itu Bapak Ibu, meskipun jauh tapi masih nyampe. Dan yang kedua, berhubung dengan masalah-masalahnya si kaya, dia ingin mempertobatkan saudara-saudaranya agar saudara-saudaranya tidak jatuh ke tempat penderitaan itu. Inilah pesan Injil yang harus dibawa kepada masyarakat kita. Dan marilah kita melihat relevansi hubungan antara orang kaya dan orang miskin. Kita juga orang kaya dan orang miskin. Kita mempunyai baju-baju satu lemari penuh, sing bosok-bosok ya di bawah. Ya dibiarkan saja yang bosok-bosok. Sebetulnya bisa dibagi untuk orang lain, untuk teman-teman yang lain, daripada tidak dipakai semacam itu. Saya kira itu layak pakai untuk mereka. Layak pakai. Mumpung nanti ini Natal 2002, masih jauh 3 bulan lagi. Masih sempat Bapak Ibu untuk menyeleksi pakaian-pakaian Bapak Ibu. Tunjukkan orang-orang yang ditugaskan untuk itu mengambil pakaian-pakaian itu dan diberikan kepada sesama kita. Itu sudah poin penting untuk kita, pakaian-pakaian itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita banyak orang yang tidak bisa berpakaian bagus. Kita tunjukkan kepada mereka, ini loh masih bagus, ini loh masih bagus, tidak usah beli. Ini baru kemarin saya beli, baru tahun yang lalu saya beli. Saya pakai sekali 1 kali tok untuk action, lalu itu tidak dipakai lagi. Daripada bosok, pakaian 1 lemari, 2 lemari penuh, tidak ada yang memakai. Saya tahu Bapak Ibu mempunyai pakaian-pakaian yang semacam itu. Sepatu-sepatu, banyak barang-barang. Tas-tas, apalagi tas-tas itu. Banyak. Kenapa tidak diberikan, share kepada yang lain? Daripada kita dikecam oleh Amos tadi, celakalah kau yang hidup berjuntai, yang duduk dengan santai sepatutnya. Merasa diri aman, dia dengan gayanya aman, tidak akan kena musibah. Tunggu dulu, musibah akan datang kepada diri kamu. Dalam waktu sekejap matilah sudah. Dalam waktu sekejap habislah sudah. Dan di situ kita tidak sempat apa-apa. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, usia kita 70. Jika kuat 80 kata pemazmur. 70, iya kalau sempat 70, kalau tidak belum sempat kita bagi-bagikan orang lain sudah bingung. Daripada orang-orang itu bingung, mari kita berikan, mari kita ambil keputusan untuk orang-orang ini. Dan yang kedua, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, barang-barang kita perlu memberikan wawasan kepada saudara-saudara kita yang lansia. Orang-orang yang lansia ini tidak bisa apa-apakan, hanya menerima duduk manis. Kita beri pelayanan. Saya tahu wilayah 5 ini sangat aktif untuk melayani lansia ini. Mungkin jadi wilayah-wilayah lain bisa seperti itu. Gagasan untuk mengumpulkan umat sehingga dibawa ke gereja dengan kendaraannya, itu mulia Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Jemputlah mereka, bantulah mereka untuk datang ke sini. Mungkin rewel, angel Romo, angel. Orang-orang yang suruh gini angel. Tapi memang tidak bisa langsung saat itu. Tapi lambat laun, ya pakaian apa adanya Bu, pakaian apa adanya. Oh itu pantas.
Ya misah sing jam 6 ngono. Sing jam 6 iki gak ketok. Sing jam 8 aku jam terlalu siang. Kalau malam terlalu malam ngantuk malah susah kalau ngantuk. Kita himpun mereka, kita bawa ke sini. Mereka yang dijemput-jemput itu sangat indah. Dekat-dekat saja, 5 orang keluarga satu mobil, 5 orang keluarga satu mobil, itu dibawa ke sini. Bapak Ibu saudara yang terkasih, itulah kegembiraan kita anak-anak Allah. Kalau satu sama lain saling membantu untuk hal ini. Dan yang terakhir adalah pelayanan-pelayanan kita kepada asisten imam. Tolong Bapak Ibu kita memberi asisten imam pelayanan-pelayanan itu dengan sebaik-baiknya. Kalau ada orang-orang yang minta komuni, minta pelayanan di rumah sakit atau berkat-berkat atau hal-hal yang berkenaan dengan kematian, mari kita melihat hal itu. Memang umat yang itu rewel memang. Umat yang kadang-kadang mau mengajukan dirinya, tiba-tiba tidak jadi. Sudah kadung bawa ini, tiba-tiba tidak jadi. Memang seperti itu. Tetapi percayalah bahwa itu adalah gagasan baru untuk kita semua, agar asisten imam bekerja untuk kita semua. Mereka ingin menghimpun karya-karya Allah dalam karya nyata untuk kemanusiaan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bantulah lapor kepada asisten imam siapa saja yang membutuhkan pelayanan itu komuni, dan itu akan dilayani oleh mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, marilah kita hening sejenak, kita mohon agar karya-karya kita sungguh-sungguh dibarengi oleh mengingat kisah Lazarus dan orang kaya ini. Daripada kita semua jadi orang kaya tetapi menderita, mengeluh, lalu tidak karu-karuan, akhirnya menabrak sana, nabrak sini, semua ditabrak, akhirnya habis semuanya. Oleh karena itu mari kita share satu sama lain, saling berbagi, saling menghidupi, agar karya-karya Allah sungguh nyata. Tuhan memberkati kita. Amin.